Seorang pria lusuh masuk ke showroom mobil mewah. Bajunya kotor. Semua orang memandang jijik. "Maaf, ini bukan tempat buat pengemis," bentak seorang karyawan. Yang lain menertawakan. Dia pikir bisa beli mobil miliaran. Tapi pria itu terus berjalan tenang sampai akhirnya manajer showroom muncul. Wajahnya langsung pucat. "Pak Darto." Astaga! Semua langsung terdiam. Karena pria yang mereka hina adalah pemilik showroom itu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam ke topik ini, ada baiknya kamu like dan subscribe terlebih dahulu, karena kami akan memberikan informasi yang menarik dan terkini seputar berbagai topik penting. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Darto menyamar masuk ke showroom. Darto, seorang pria berusia 40 tahun, berjalan perlahan memasuki showroom mobil mewah yang ia miliki, Luxe Motors. Showroom ini adalah tempat yang sangat ia banggakan, berisi koleksi mobil sport, SUV, dan sedan mewah yang selalu mengundang perhatian para pelanggan kaya. Namun, hari ini, ia datang tidak sebagai pemilik, tetapi sebagai pengemis. Ia mengenakan pakaian bekas yang kotor, rambutnya acak-acakan, dan baunya cukup menyengat. Langkahnya terhenti sejenak saat ia melangkah masuk ke dalam showroom. Darto berpikir dalam hati, "Ini adalah ujianku. Seberapa besar mereka menghargai pelanggan? Apa yang terjadi ketika penampilan seseorang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Bagaimana mereka akan memperlakukan orang yang tampak seperti aku?" Ketika Darto melangkah lebih dalam, ia memperhatikan setiap sudut showroom, dinding berkilauan, mobil-mobil yang memancarkan kesan kemewahan, dan staf yang selalu siap memberikan layanan terbaik. Namun, Darto tahu bahwa tidak semuanya berjalan sempurna di showroom ini. Ia memutuskan untuk memulai eksperimennya hari ini. Ketika Darto melangkah lebih jauh ke dalam showroom, pandangan para pengunjung langsung tertuju padanya. Beberapa meliriknya dengan sinis, sementara yang lain hanya terdiam, bingung melihat seseorang yang tidak sesuai dengan lingkungan mereka. Darto tidak memperlihatkan ekspresi apapun, melangkah lebih jauh dengan tujuan untuk melihat bagaimana stafnya melayani orang yang tampak seperti dirinya. Seorang wanita karyawan, Rina, yang sedang melayani pelanggan lain, segera mendekat dengan ekspresi jijik di wajahnya. Rina, dengan nada mengejek, suara lantang, "Maaf, Pak, kami tidak melayani orang seperti Anda di sini. Jika Anda ingin melihat-lihat, sebaiknya Anda keluar." Darto menoleh perlahan ke arah Rina, tidak berkata apa-apa, dan berlanjut berjalan menuju area mobil sport yang lebih mahal. Namun, Rina tidak berhenti mengikuti. Dia mengikuti Darto dengan langkah cepat, seolah-olah memastikan bahwa dia benar-benar keluar dari showroom tersebut. Rina melanjutkan, sedikit lebih keras, "Ini showroom mewah, Pak. Tidak ada tempat untuk orang seperti Anda di sini." Darto tetap diam, melanjutkan langkahnya, meski hatinya sedikit terluka. Beberapa pengunjung yang mendengarnya mulai tertawa terbahak-bahak, sementara yang lain berbisik. Pengunjung bernama Andi tertawa sinis. Apakah dia pikir bisa membeli mobil di sini? Pengunjung bernama Mira berbisik dengan teman. Dia hanya gangguan, cuma cari perhatian. Namun, Darto hanya tersenyum kecil dalam hati, berpikir, ini baru permulaan. Saat Darto sedang berdiri di depan salah satu mobil sport, seorang karyawan pria yang lebih muda, Tommy, datang mendekat dengan tatapan sinis. Ia berdiri tepat di depan Darto, memblokir pandangannya ke mobil yang sedang dipamerkan. Tommy, dengan suara lantang dan merendahkan, "Hei, kamu pikir kamu bisa membeli mobil ini? Kami tidak melayani orang seperti kamu." Darto melihat Tommy dengan tenang. Ia bisa merasakan amarah di dalam dirinya, namun ia tetap menjaga ketenangannya. Darto tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang ia buat untuk melihat bagaimana orang-orang di sekitar akan meresponsnya. Pengunjung bernama Budi tertawa dan berbicara dengan teman-temannya. Dia benar-benar berpikir bisa mendapatkan pelayanan di sini? Cuma pengemis. Darto berbalik pelan dan melangkah menuju meja resepsionis, di mana Nina, resepsionis yang baru bekerja di showroom tersebut,
tampak bingung. Darto tahu bahwa tindakannya semakin memunculkan ketegangan, namun ia memutuskan untuk terus maju dengan tujuannya. Darto berpikir dalam hati, apa yang akan terjadi jika saya membuka identitas saya sekarang? Apakah mereka akan menghargai saya atau tetap merendahkan saya? Beberapa saat kemudian, Ferry, manajer showroom, yang kebetulan sedang melakukan pengecekan rutin, datang ke area tersebut. Ia melihat kerumunan pengunjung yang terkejut dan karyawan yang merasa canggung, lalu melangkah mendekat. Begitu ia melihat Darto, wajahnya langsung berubah terkejut. Ferry, dengan nada terkejut, menghampiri Darto. "Pak Darto, apakah itu benar Anda?" Darto tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Ferry langsung mendekat ke Rina dan Tommy, yang telah merendahkan Darto, dengan langkah cepat dan ekspresi marah. Semua karyawan dan pengunjung di showroom terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ferry memanggil Rina dan Tommy dengan nada tinggi. Ferry, dengan suara keras dan marah, langsung menghampiri Rina. "Rina, Tommy, apa yang kalian lakukan? Ini bukan cara kita memperlakukan pelanggan. Kamu sudah melampaui batas." Rina dan Tommy tampak cemas, wajah mereka pucat, dan mereka mulai mencari alasan. Namun Ferry sudah tidak bisa menahan amarahnya. Tanpa peringatan lebih lanjut, Ferry memberi tamparan keras pada wajah Tommy. Suara tamparannya menggema di seluruh showroom. "Plaa!" Ferry, dengan suara gemetar karena marah. "Kamu berdua tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu memalukan showroom ini dan mencoreng nama baik perusahaan. Kamu harusnya mengingat bahwa setiap orang, terlepas dari penampilan mereka, berhak dihargai." Tommy terdiam, menundukkan kepala, dan merasa sangat malu. Rina yang juga tampak terkejut, mulai menangis, menyesali perbuatannya. Para pengunjung yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Darto, yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi, hanya mengangguk pelan, melihat bagaimana Ferry menanggapi situasi ini dengan penuh kemarahan. Ferry, masih dengan nada marah, menatap Rina dan Tommy. "Kalian berdua tidak pantas bekerja di sini jika sikap kalian seperti ini. Pergi ke ruang belakang dan pikirkan apa yang telah kalian lakukan. Saya tidak ingin melihat kalian di sini sampai kalian sadar." Rina dan Tommy langsung pergi dengan langkah tergesa-gesa, merasa sangat malu dan terhina oleh tindakan Ferry. Semua orang di showroom tetap terdiam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Darto tidak berkata apa-apa, namun dalam hatinya ia merasa lega melihat tindakan yang tegas dari manajernya. Setelah beberapa saat, Darto merasa cukup dengan percakapan itu. Ia berdiri di depan semua orang, memandang mereka dengan serius. Darto berbicara dengan suara tegas. "Saya bukan hanya seorang pengemis. Saya adalah pemilik showroom ini. Saya sengaja datang ke sini untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan orang yang tampak seperti saya. Saya ingin tahu apakah kalian siap memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja, tanpa memandang status atau penampilan mereka." Semua karyawan dan pengunjung terdiam. Mereka merasa sangat malu dan menyesal. Ferry meminta maaf sekali lagi, dan Darto dengan bijak mengatakan, "Darto," dengan senyum bijak, "ini bukan hanya soal pelayananku, tetapi tentang bagaimana kita menghargai semua orang tanpa memandang penampilan mereka. Ini adalah pelajaran bagi kita semua." Beberapa karyawan yang awalnya merendahkan Darto kini datang untuk meminta maaf. Mereka merasa sangat malu dengan perilaku mereka. Rina, dengan suara pelan dan menunduk, "Pak Darto, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu siapa Anda. Kami sangat menyesal atas perlakuan kami." Tommy berbicara dengan penuh penyesalan. "Maafkan kami, Pak. Kami tidak seharusnya berperilaku seperti itu." Pengunjung yang sempat ikut menertawakan Darto juga merasa sangat menyesal. Mereka mendekati Darto untuk meminta maaf, dan Darto dengan bijak berkata, "Darto," dengan senyum ramah, "tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita semua harus belajar untuk menghargai orang lain, tidak peduli dari mana mereka berasal atau bagaimana penampilannya." Setelah insiden tersebut,
Darto berbicara lebih lanjut dengan manajer Ferry. Mereka berdua duduk bersama di ruang kantor, membahas tentang perubahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki budaya pelayanan di showroom. Darto, dengan nada serius. Jika Anda ingin showroom ini sukses, Anda harus mulai memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Tidak peduli siapa mereka atau bagaimana penampilannya. Semua orang yang datang ke sini harus merasa dihargai dan diterima. Manajer Ferry, dengan tekad. Saya mengerti, Pak Darto. Kami akan segera melatih staf untuk memperbaiki pendekatan kami dalam melayani pelanggan. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Darto merasa puas dengan percakapan tersebut. Ia tahu bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah kecil, dan ia berharap showroom yang ia miliki dapat menjadi contoh yang baik dalam memberikan pelayanan yang setara untuk semua orang. Sekian, terima kasih sudah menonton di channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.